Di sebuah dusun terpencil yang tersembunyi di balik perbukitan hijau Sumatera, hiduplah seorang pria bernama Romli. Romli adalah sosok kepala keluarga yang sederhana, penuh tanggung jawab, dan pantang menyerah. Setiap hari, ia bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan cangkulnya yang sudah usang, dan berjalan kaki menuju sawah kecil miliknya. Sawah itu adalah satu-satunya harta yang dimiliki Romli, tempat ia berharap bisa memetik hasil untuk menghidupi keluarganya. Namun, tanah di dusun itu tidaklah ramah. Sawah kecil Romli seringkali gagal panen karena tanahnya yang tandus dan irigasi yang buruk. Musim hujan yang tak menentu ditambah hama yang menyerang membuat hasil panennya selalu mengecewakan. Beras yang ia kumpulkan hanya cukup untuk makan beberapa minggu. Setelah itu mereka harus berhemat dengan ubi-ubian yang tumbuh liar di sekitar rumah. Romli memiliki seorang istri bernama Nur, wanita sederhana yang setia menemani hidupnya dalam suka dan duka. Mereka memiliki 3 anak yang masih kecil. Yuda, anak sulung yang mulai mengerti kerasnya hidup. Rini, anak perempuan yang selalu ceria meski sering kelaparan. Dan Bayu, si bungsu yang tubuhnya kurus karena kurang gizi. Setiap malam Nur seringkali menghidangkan makanan seadanya, sambil tersenyum menyembunyikan kekhawatirannya. Di rumah kecil mereka yang terbuat dari kayu dan bambu, suara gelak tawa anak-anak menjadi hiburan satu-satunya. Namun, di balik itu semua, Romli sering merasa tertekan. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya, tetapi tidak tahu harus bagaimana. Suatu malam, setelah hari yang panjang di sawah, Romli duduk di depan rumahnya sambil menatap bintang-bintang. Angin malam yang dingin berhembus, membuat tubuhnya yang kurus menggigil. Dalam hatinya, ia berbicara pada dirinya sendiri. Sampai kapan aku harus hidup seperti ini? Anak-anakku berhak untuk hidup lebih baik. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Pikiran itu terus menghantuinya. Setiap kali ia melihat wajah anak-anaknya yang tertidur lelap di atas tikar lusuh, hatinya terasa hancur. Romli tahu, jika keadaan ini terus berlanjut, masa depan mereka akan suram. Ia harus menemukan cara untuk keluar dari kemiskinan ini, apapun risikonya. Hingga pada suatu hari, kabar aneh sampai di telinganya. Seorang teman lama yang pernah pergi merantau ke Jawa datang kembali ke dusun, membawa cerita tentang cara menjadi kaya dengan cepat. Menurutnya, di Jawa ada ritual khusus yang bisa memberikan kekayaan instan. Pesugihan, begitulah teman lamanya menyebutnya. Awalnya, Romli tak percaya. Bagaimana mungkin seseorang bisa menjadi kaya tanpa kerja keras? Namun, saat temannya menceritakan tentang orang-orang yang berhasil melakukannya, Romli mulai tergoda. Terlebih lagi, temannya menambahkan, "Tapi ingat Romli, ada harga yang harus kau bayar. Kekayaan itu tidak gratis." Malam itu pikiran Romli dipenuhi oleh bayangan masa depan. Bagaimana jika ia benar-benar kaya? Bagaimana jika ia bisa membeli sawah yang lebih luas, rumah yang lebih besar, dan memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anaknya? Namun, jauh di lubuk hatinya, ia juga merasa takut. Risiko yang harus ia tanggung terdengar mengerikan, tetapi desakan hidup membuatnya menyingkirkan rasa takut itu. "Aku harus melakukan ini," pikir Romli. "Aku melakukannya demi mereka." Lokasi pasar di desa, suasana ramai dengan pedagang dan pembeli. Romli sedang membeli kebutuhan pokok seadanya dengan wajah murung. Ia bertemu Subroto, seorang teman lama yang tampak hidup berkecukupan. Subroto menepuk bahu Romli. "Rom, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Bagaimana kabarmu, kawan?" Romli tersenyum tipis, tampak lelah. "Begini saja, Broto, masih berjuang seperti biasa. Hidup di dusun ini makin sulit. Sawahku gagal panen lagi." Subroto mengangguk pelan. "Aku tahu bagaimana rasanya. Dulu aku juga seperti itu. Tapi sekarang semuanya sudah berubah." Romli melirik Subroto yang mengenakan pakaian rapi dan tampak sehat. "Iya, aku bisa lihat. Hidupmu jauh lebih baik sekarang. Apa rahasianya?" Subroto tersenyum penuh arti.
Kalau kau mau hidup berubah, kau harus berani ambil keputusan besar, Rom. Di Jawa ada jalan cepat untuk kaya. Romli mengernyitkan dahi. Apa maksudmu, Broto? Jalan cepat bagaimana? Subroto berbisik, memastikan tak ada yang mendengar. Pesugihan, Rom. Banyak orang sudah berhasil. Kau tinggal ikuti ritualnya, tapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Romli terkejut, suaranya pelan, tapi tegas. Pesugihan? Kau serius, Broto? Bukankah itu berbahaya? Subroto tertawa kecil. Tentu saja ada risikonya, tapi apa pilihanmu sekarang? Hidupmu sudah begini susah. Anak-anakmu butuh masa depan, istrimu butuh perawatan. Kau harus pikirkan baik-baik. Aku hanya memberi saran, kata Subroto sambil meninggalkan Romli. Setelah Subroto pergi, ada seseorang menghampiri Romli. Dia adalah Muksin, temannya Romli. Romli, tidak usah kau dengarkan apa yang dikatakan Subroto, itu resikonya berat, Romli, kata Muksin. Romli hanya terdiam, dia berpamitan pulang kepada Muksin. Romli sempat mengabaikan cerita itu, menganggapnya tak lebih dari omong kosong. Tapi sekarang, ketika ia melihat anak-anaknya yang kelaparan dan istrinya yang semakin lemah, cerita itu kembali terngiang-ngiang di telinganya. Apa benar itu satu-satunya jalan keluar, pikir Romli. Tapi dia juga teringat nasihat temannya Muksin. Rumah Romli terbuat dari kayu dan bambu yang hampir roboh, beratapkan daun rumbia yang sering bocor saat hujan. Di dalamnya tinggal istri Romli, Nur, yang kesehatannya semakin memburuk, dan 3 anak mereka, Yuda, Rini, dan Bayu. Malam itu, setelah seharian bekerja di sawah, Romli duduk di depan rumahnya, menatap langit yang penuh bintang. Suara jangkrik mengisi keheningan malam, sementara pikirannya berkecamuk. Ia menarik napas dalam-dalam dan memejamkan mata. Ya Allah, sampai kapan hidupku begini? Gumamnya dalam hati. Anak-anak butuh makan, istri butuh obat. Aku sudah tak tahu harus bagaimana lagi. Air mata perlahan jatuh di pipinya. Romli merasa tak berdaya. Ia ingin menjadi ayah dan suami yang baik. Tapi kemiskinan seolah menjadi tembok besar yang tak bisa ia tembus. Di dalam rumah, Nur berbaring di tikar lusuh. Batuk-batuk kecil terdengar dari sudut kamar. Anak-anak mereka sudah tertidur, tetapi Romli tahu bahwa perut mereka kosong. Nur mencoba tersenyum saat melihat suaminya masuk. "Rom, kau sudah makan?" tanya Nur dengan suara pelan. Romli menggeleng pelan, lalu berkata, "Aku tidak lapar, Nur. Lebih baik makanan itu untuk anak-anak." Nur menatap suaminya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tahu Romli sedang berbohong. Suaminya kelaparan, tapi memilih menahan diri demi mereka. Hati Nur terasa hancur. Malam itu, Romli hampir tidak bisa tidur. Pikirannya terus melayang, memikirkan bagaimana ia bisa mengubah nasib keluarganya. Ia teringat cerita teman lamanya, Subroto, yang pernah kembali ke dusun membawa kekayaan setelah pergi merantau ke Jawa. Namun, Subroto juga pernah membisikkan rahasia yang membuat Romli resah. Keesokan harinya, Romli kembali ke sawah mencoba melupakan pikirannya. Tapi sepanjang hari, ia merasa seperti bayangan cerita Subroto terus mengikutinya. Saat malam tiba, ia tak tahan lagi. Ia memutuskan untuk berbicara dengan istrinya. Romli duduk di depan rumah, memandangi langit penuh bintang. Suasana sunyi, hanya suara jangkrik terdengar. Ia terlihat gelisah. Pikirannya melayang, "Ya Allah, apakah ini jalan yang benar? Sampai kapan aku harus hidup seperti ini? Anak-anakku lapar, istriku sakit, dan aku tak mampu memberi mereka apa-apa. Aku ingin keluar dari kemiskinan ini, tapi apa risikonya terlalu besar?" Nur, istri Romli, muncul dari pintu dengan wajah lelah, tapi penuh kasih sayang. "Rom, kau belum tidur? Ada apa? Kau tampak gelisah," kata Nur, istri Romli menghela napas panjang. "Aku hanya memikirkan bagaimana nasib kita, Nur. Aku ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untukmu dan anak-anak, tapi aku tak tahu harus bagaimana lagi."
Nur duduk di samping Romli, menggenggam tangannya. Kita sudah bertahan sejauh ini, Rom. Jangan mengambil jalan yang salah hanya karena putus asa. Aku tahu kau ingin yang terbaik untuk kami, tapi semua ini pasti ada jalannya. Romli menatap Nur dengan mata berkaca-kaca. Nur, aku mendengar cerita dari Subroto. Dia bilang di Jawa ada cara untuk menjadi kaya. Tapi Romli terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara pelan. Ada harga yang harus dibayar. Nur terkejut, menarik tangan Romli. Rom, kau tidak serius, kan? Pesugihan itu bukan jalan yang benar. Kau tidak tahu apa yang akan terjadi. Jangan ambil risiko ini. Romli menggeleng pelan, dengan suara penuh kepastian. Nur, aku harus mencoba. Demi kalian, demi anak-anak kita. Aku tak bisa melihat mereka terus menderita. Nur, istrinya, sempat menangis saat Romli memberitahu keputusannya. Rom, ini bukan jalan yang benar. Jangan kau ambil risiko ini, katanya sambil menggenggam tangan suaminya. Tapi Romli tetap kukuh. Aku melakukannya untuk kalian, Nur. Demi masa depan anak-anak kita. Beberapa hari kemudian dengan berat hati, perjalanan Romli sampai di lokasi pesugihan. Romli langsung diterima oleh seorang pria tua, Weji, mengenakan pakaian tradisional Jawa. Ritual ini bukanlah hal yang dilakukan dengan mudah, apalagi tanpa konsekuensi. Malam itu, Romli yang penuh keputusasaan melangkah perlahan menuju sebuah gubuk tua di tengah hutan. Ia dipandu oleh seorang pria tua, seorang kuncen, yang sudah berpuluh tahun menjadi penjaga tempat ini. Kau yakin ingin melanjutkan ini? Jalan ini tidak bisa diubah setelah kau melangkah, kata kuncen dengan suara berat, penuh peringatan. Romli mengangguk pelan, meski hatinya penuh keraguan. Langkahnya terasa berat, tapi bayangan keluarganya yang kelaparan memaksa dia untuk melanjutkan. Kuncen membuka pintu gubuk, dan aroma dupa langsung menyeruak, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Di dalam, seorang dukun berjubah hitam duduk bersila di depan altar kecil yang dipenuhi sesaji. Kemenyan, bunga mawar merah, pisang emas, dan seekor ayam hitam yang masih hidup. Duduk, perintah dukun tanpa menoleh. Romli menuruti perintahnya, duduk bersila di depan altar. Dukun memulai ritual dengan menyalakan dupa dan membaca mantra dalam bahasa kuno yang tidak dimengerti oleh orang biasa. Suaranya lirih namun menghentak, seperti memanggil sesuatu dari dunia lain. Asap dupa mengepul, memenuhi ruangan kecil itu. Bau kemenyan semakin tajam, menciptakan sensasi yang membuat kepala terasa berat. "Tutup matamu," kata dukun sambil mengambil sebilah pisau kecil yang tajam. "Kau harus memberikan sedikit darahmu sebagai tanda perjanjian." Romli membuka telapak tangannya, dan dukun menggoreskan pisau di ujung jarinya. Darah segar menetes ke sebuah mangkuk kecil yang telah disiapkan. Mangkuk itu diletakkan di altar di samping sesaji.
Ini adalah tanda bahwa kau bersedia menukar sesuatu yang sangat berharga dengan kekayaan. Ujar dukun sambil menatap mata orang itu dengan tajam. Tapi ingat, kekayaan ini tidak datang cuma-cuma. Setelah waktu yang dijanjikan, kau harus membayar harga yang setara. Romli mengangguk, meski hatinya bergetar. Dukun kembali melanjutkan mantranya. Kali ini, suara-suara aneh mulai terdengar di luar gubuk, seperti bisikan dan langkah kaki. Angin bertiup kencang, membuat nyala api unggun bergetar. Tiba-tiba, dukun berhenti membaca mantra. Ia menatap ke arah Romli dan berkata, "Makhluk itu telah datang, kau akan mendapatkan kekayaan yang kau inginkan, tapi ingat, dia akan menagihmu suatu saat nanti." Dukun memberikan sebuah benda kecil yang tampak seperti jimat, terbuat dari kain hitam dengan simpul yang rumit. "Bawa ini pulang, simpan di tempat yang tidak terlihat oleh orang lain. Dalam waktu dekat, kekayaanmu akan datang." Romli mengambil jimat dengan tangan gemetar. Ritual selesai, tapi perasaan mencekam tetap membekas. Ia berjalan pulang melalui hutan dengan pikiran penuh bayangan tentang apa yang baru saja terjadi. Setelah menempuh beberapa hari perjalanan dari Pulau Jawa ke Sumatera, Romli akhirnya sampai di kampung halaman. Di depan rumah Romli disambut anak-anak dan istri yang sudah lama merindukannya. Mereka berpelukan melepaskan rasa rindu. Romli menceritakan perjalanannya sampai ketemu dukun kuncen kepada istrinya tanpa diketahui oleh anak-anak mereka. Beberapa minggu kemudian, seperti yang dijanjikan, kekayaan mendadak datang. Hasil panen yang melimpah, bisnis yang tiba-tiba berkembang, dan keberuntungan di luar nalar. Kekayaan Romli terus bertambah. Semua warga desa heran dengan kekayaan Romli yang semakin hari semakin meningkat, usaha-usahanya terus mengalami keberhasilan. Kecuali temannya Suproto tidak heran dengan perubahan drastis yang dialami sahabatnya Romli. Tetapi meskipun Romli sudah menjadi kaya, setiap ada warga yang butuh pertolongan Romli siap membantu. Ketika itu ada warga yang mau pinjam uang untuk keperluan berobat, Romli pun memberikannya uang dan tidak dianggapnya sebagai hutang karena dia teringat untuk membeli obat istrinya, dia tidak punya uang pada saat itu. Romli, yang selama 15 tahun terakhir hidup dalam kemewahan, tiba-tiba jatuh sakit tanpa alasan yang jelas. Dalam waktu singkat, ia mengembuskan napas terakhir di usia 50 tahun. Kematian Romli meninggalkan duka mendalam bagi keluarganya, istri dan ketiga anaknya, terutama Yuda, anak sulungnya yang berusia 25 tahun. Setelah pemakaman yang sederhana, kehidupan keluarga Romli perlahan kembali seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Kabar burung mulai beredar di desa. Warga berbisik-bisik membicarakan bahwa kematian Romli bukanlah kematian biasa. Romli itu tidak benar-benar mati. Dia diambil oleh makhluk gaib. Kau tahu, yang ada di kuburannya bukan jasadnya, tapi sebatang pohon pisang. Kabar itu terdengar hingga ke telinga Yuda. Awalnya, ia mengabaikan cerita itu, menganggapnya sebagai omongan kosong. Namun, semakin banyak orang yang membicarakannya, semakin Yuda merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Seminggu setelah pemakaman, seorang pria tua bernama Pak Muksin, teman lama ayahnya, datang berkunjung. Wajahnya serius, matanya penuh kekhawatiran. "Yuda, ada yang harus kau tahu tentang ayahmu," kata Pak Muksin. Yuda terkejut. "Apa maksud Bapak? Apa ini tentang kematian ayah?" Pak Muksin menarik napas panjang sebelum berbicara. "Yuda, ayahmu tidak benar-benar meninggal. Dia diambil oleh makhluk yang memberinya kekayaan," kata Pak Muksin. Wajah Yuda berubah marah. "Pak Muksin, jangan bicara yang tidak-tidak. Ayah saya sudah dimakamkan. Saya melihat jasadnya dengan mata kepala saya sendiri." Pak Muksin menggeleng pelan. "Aku tahu sulit bagimu untuk mempercayainya, tapi yang ada di kuburan itu bukan jasad ayahmu. Kau bisa membuktikannya sendiri," ungkap Pak Muksin. Yuda terdiam. Kata-kata Pak Muksin membuat dadanya berdebar. Ia merasa takut,
tapi juga penasaran. Malam itu Yuda memutuskan untuk menggali makam ayahnya. Dengan bantuan Pak Muksin, ia pergi ke pemakaman saat tengah malam. Mereka membawa cangkul dan lampu minyak. Suasana di pemakaman sangat mencekam. Angin dingin berhembus pelan, membuat bulu kuduk berdiri. Yuda menggali dengan tangan gemetar, tapi tekadnya kuat. Ia ingin tahu kebenarannya. Setelah beberapa waktu, kain kafan ayahnya mulai terlihat. Dengan hati-hati, Yuda membuka kafan itu. Namun, yang ia temukan membuatnya terkejut bukan main. Di dalam kafan itu, bukan jasad ayahnya, melainkan sebatang pohon pisang yang utuh. Yuda berbisik, terengah-engah. "Ya Allah, jadi ini benar?" Pak Muksin mengangguk pelan. "Ayahmu telah menjadi bagian dari perjanjian itu. Sekarang kau tahu kenapa aku mengatakan ini," kata Pak Muksin. Setelah kejadian di makam, Yuda tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya. Ia akhirnya meminta Pak Muksin untuk menceritakan semuanya. "Dulu ayahmu bertemu Pak Subroto. Dia putus asa karena kemiskinan. Pak Subroto memberitahunya tentang sebuah tempat di Jawa, tempat orang bisa mendapatkan kekayaan dengan cepat. Tapi, aku juga sudah memperingatkan ayahmu, ada harga yang harus dibayar." Mata Yuda berkaca-kaca. Jadi, ayah membuat perjanjian itu? Apa yang terjadi padanya sekarang? "Ayahmu dijadikan tumbal, Yuda. Dia tidak meninggal, tapi diambil ke tempat itu untuk membayar hutangnya. Jika kau ingin tahu lebih jauh, kau harus pergi ke sana sendiri." Yuda memutuskan untuk pergi ke Jawa. Ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya, dan jika mungkin, membebaskannya dari perjanjian tersebut. Dengan informasi dari Pak Muksin, ia menuju sebuah desa terpencil di kaki gunung. Setelah perjalanan panjang, Yuda tiba di desa tersebut. Ia bertemu dengan seorang kuncen, penjaga tempat pesugihan, yang menatapnya dengan tajam seolah sudah tahu tujuannya. "Kau anak Romli?" kata kuncen. Yuda mengangguk. "Iya, aku ingin tahu apa yang terjadi pada ayahku," kata Yuda. "Dia ada di sini, tapi kau harus paham. Tidak ada yang bisa kau lakukan untuk membebaskannya. Perjanjian ini sudah mengikat," kata kuncen. Kuncen akhirnya mengizinkan Yuda menemui ayahnya. Ia dibawa ke sebuah tempat tersembunyi di tengah hutan. Di sana, Yuda melihat sosok ayahnya, lusuh, kurus, dan tampak lelah, seperti seorang buruh yang terus bekerja tanpa henti. Yuda menangis dan berlutut. "Ayah, apa yang terjadi padamu?" Romli menoleh dengan mata penuh kesedihan. "Yuda, kenapa kau datang ke sini? Kau seharusnya tidak tahu," kata Romli. Yuda terisak menangis. "Aku harus tahu, ayah. Aku ingin membawa ayah pulang," kata Yuda. Romli menggeleng dengan air mata mengalir. "Tidak bisa, Yuda. Aku sudah terikat di sini sampai aku mati sesungguhnya. Pulanglah, jaga ibumu dan adik-adikmu. Jangan ulangi kesalahan yang aku buat," kata Romli. Yuda menggenggam tangan Romli. "Ayah, tolong. Apa yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkanmu?" "Tidak ada, nak. Tapi kau bisa belajar dari ini. Jangan pernah tergoda oleh janji kemewahan yang instan. Semua itu berakhir dengan penderitaan," kata Romli kepada Yuda. Akhirnya Yuda pulang dengan perasaan yang sedih tidak bisa membawa ayahnya pulang. Yuda pulang ke desanya dengan hati hancur. Ia merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Namun, ia bertekad untuk menjaga keluarganya dan menjalani hidup dengan kerja keras, seperti pesan terakhir Romli. Sejak saat itu, ia berjanji tidak akan pernah mengambil jalan pintas untuk kekayaan, karena ia tahu harga yang harus dibayar terlalu mahal.